Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini hari Selasa, baru aja kita mulai minggunya, tiba-tiba ada banyak kejadian yang mungkin bikin kalian panik, bikin bingung, bikin stres. Dan terlepas dari kalian udah lama di pasar kripto atau masih baru masuk pasar kripto, pasti tetap rasanya agak nyesek juga ngeliat pasar yang terjun bebas, bisa dibilang menuki gitu kan. Kemarin kita pas di all time high sampai ke 3 triliunan total market cap kripto. Sekarang kalau kalian lihat di CoinGecko ini seperti di layar, udah di bawah dari 1 triliun dolar, udah 930-an miliar. Jadi kita bener-bener kelihatan nih harganya terjun gitu kan. Ethereum bahkan sudah sempat menyentuh lebih rendah dari all time high yang siklus sebelumnya. Dan Bitcoin yang kemarin siklus sebelumnya all time high di 20 ribuan, ini sudah hampir mendekati, udah 21 ribuan. Atau mungkin pas kalian nonton udah nyentuh, nggak tahu ya, karena ini kan kita ngerekamnya di pagi hari ini. Jadi kalau kalian nonton mungkin udah nyentuh, ya itulah kenyataannya. Dan sekarang kita akan bahas nih, apa yang sedang terjadi, kenapa, dan apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita perhatikan. Karena terlepas dari seberapa lama kita di pasar kripto atau baru masuk, pasti kita pengen tahu kejelasan sedikit setidaknya kenapa semua hal ini terjadi dan gimana caranya kita bisa menavigasi pasar. Kami akan membagikan beberapa tips dan trik terkait hal-hal yang patut kita perhatikan. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua terkait portofolio juga. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan semua hal itu, kalian harus nonton ini sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama, tadi kita udah lihat di CoinGecko sebentar ya. Kita udah lihat soal Bitcoin, soal Ethereum, dan soal total market cap yang benar-benar kebantai habis. Kalau misalkan kita ngelihat salah satu alasannya, sebenarnya ada banyak sih. Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari beberapa bulan terakhir, sejak kita kemarin nyentuh all time high di 2021 itu sebenarnya udah dari segi makro aja sudah rada kacau gitu kan, bergejolak lah bisa kita bilang. Kalian yang mungkin udah sering nonton di Republik Rupiah, udah sering nonton video-video kami belakangan ini terkait bear market, udah banyak banget. Kalian lihat thumbnail aja udah banyak yang bear market, udah banyak videonya. Udah banyak skenario-skenario yang bisa kita perhatikan mempengaruhi pasar kripto secara langsung maupun tidak langsung. Entah itu dari segi perang, dari segi inflasi, dari segi rantai pasokan, krisis energi, komoditas, dan lain-lain. Itu udah kita bahas. Tapi kalau misalkan yang terjadi baru belakangan ini, belum lama, kita melihat Terra Luna gitu kan. Terra Luna yang kemudian bikin orang jadi PTSD gitu kan, trauma. Mereka melihat bahwa oke, ini akhirnya kripto kelihatan betapa ponzi-nya banyak yang gak jelas, banyak yang scam, rug pull, dan lain-lain. Terus setelah Terra Luna, kita mengalami Celsius. Mungkin kalau yang kalian belum sempat membaca banyak terkait Celsius, mungkin masih bingung ada apa sih dengan Celsius itu. Kami akan memberikan sedikit ulasannya, tapi sedikit banget aja karena banyak yang perlu kita bahas untuk hari ini. Jadi Celsius itu merupakan satu platform yang sebenarnya terpusat gitu kan, tempat kita bisa menyetorkan aset kripto kita. Kita bisa menyetorkan aset di sana dan menerima beberapa penghasilan pasif. Salah satunya melalui pinjaman minjam dan salah satunya juga melalui dari APR yang mereka sediakan. Nah, dari mana sumber rewardnya itu yang merupakan jadi pertanyaan beberapa orang gitu kan. Nah, beberapa hal yang mereka lakukan oleh si Celsius ini adalah dana yang mereka terima dari pengguna, dari kita, dari kalian yang masuk ke Celsius, itu salah satunya mereka masukkan ke brankas di Oasis. Jadi Oasis ini adalah produknya MakerDAO. Kalau mungkin kalian belum tahu, ini merupakan salah satu veterannya di alam DeFi. MakerDAO itu punya produk Oasis di mana mereka masukin brankas untuk wrap BTC di sini. Jadi ini adalah BTC di jaringannya Ethereum. Nah, si Celsius itu masukin dana ke sini untuk leverage, bisa dibilang ya, kalau misalkan mereka melakukan leverage untuk membeli aset kripto lain, atau mungkin mereka hanya menggunakan lending dan borrowingnya aja. Fiturnya itu nggak akan kita bahas hari ini, tapi intinya si Celsius masukin wrap Bitcoin di sini. Dan bisa kita lihat mereka benar-benar terancam likuidasi dengan harga likuidasi yang semakin dekat gitu kan. Jadi kemarin mereka hampir banget kena likuidasi, terus mereka nambahin kolateral lagi. Jadi kalau kalian mungkin kurang paham istilah ini, sebenarnya ini cuman kayak nambahin agunan lah, nambahin jaminan biar nanti kalau misalkan kena likuidasinya tuh lebih rendah gitu, nggak lebih tinggi. Misalkan sekarang di Bitcoin harganya 21 ribuan, terus kalau likuidasi price-nya 20 ribu, ya pasnya tuh 20 ribu kena likuidasi, asetnya semua diambil. Nah, sekarang dengan adanya kolateral yang lebih, likuidasi price-nya jadi lebih rendah lagi. Kemarin tuh di sini sekitar 18 ribuan gitu kan, terus sekarang jadi 17, baru semalam 17, terus pagi ini 16 ribuan, 16.800. Jadi mereka nambahin kolateral, cuman masalahnya ada beberapa hal terkait Celsius yang bisa dibilang mereka kayak
insolvent, bangkrut gitu kan. Mereka bangkrut, entah mereka punya dana apa enggak untuk terus nambahin kolateral. Kalau Bitcoin turun terus makin dalam sampai ke titik 16.000 ini, mereka kena likuidasi. Dan mereka tuh megang cukup banyak, 500 miliar Bitcoin gitu kan. Itu kena likuidasi tuh, ya bisa kita bayangin ya nanti dampaknya ke pasar gimana. Itu satu hal. Dan sebenarnya yang disayangkan itu Celsius sudah pernah diperingatkan oleh beberapa orang di Reddit gitu kan. 2 minggu yang lalu, 13 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, jauh sebelum si Celsius menghentikan penarikan aset dari para pengguna, jauh sebelum itu terjadi sudah dibilangin sama satu orang ini kan, sama si Vocatus. Dia bilang Celsius itu bangkrut, insolvent. Jadi silakan tarik dana kalian sekarang. Tapi yang lucu di sini dia jelasin gitu kan, alasan-alasannya kenapa dia berpikir itu. Orang-orang di komentar itu malah pada marah, dibilang ini misleading, ini menjebak gitu kan, ini merupakan FUD, ini cuman hoax gitu kan, ini berita palsu. Orang-orang pada marah-marah, dipikir kayak memberikan kabar yang nggak bener gitu kan, cuman jelek-jelekin nama Celsius. Nah sekarang orang-orang gimana rasanya setelah melihat bahwa mereka nggak bisa narik aset, dan orang-orang yang pada naruh agunan di sana gitu kan, gimana rasanya mereka nggak bisa narik aset dari Celsius dan ternyata terbukti yang diperingatkan sama orang ini benar. Jadi kadang kita, satu pelajarannya dari Celsius itu ya, kadang kita jangan terlalu emosional dengan proyek, dengan produk tertentu. Karena orang-orang itu kadang jangan selalu kritik yang kita berikan itu dianggap sebagai sebuah FUD atau berita negatif, atau kayak kita terlalu memihak sebelah. Karena kita harus selalu mempertimbangkan kontranya dari sebuah proyek. Kita harus melihat sisi negatifnya. Jangan sampai kita terlalu emosional dan setiap kali kita membagikan pendapat terus kita melihat itu sebagai, wah ini ngancem nih, orang-orang ini pada gak suka, ini haters ini dan lain-lain. Lebih baik kita masukin semua kritikan. Sama kayak Do Kwon kemarin kan, terlalu sombong dia, terlalu arogan. Dibilangin Terra mekanisme stablecoinnya kurang sustainable gitu kan. Terus malah diminta taruhan gitu kan. Oh kamu mah miskin, gak punya duit untuk taruhan gitu kan, gak mungkin bisa menang lawan saya. Si Do Kwonnya terlalu arogan. Kritik-kritik yang harusnya bisa membangun, bikin proyek lebih baik, dibilang FUD, dibilang hoax, dibilang negatif. Akhirnya sekarang Terra hancur juga. Ini juga sama, Celsius juga begitu. Dan ini bisa berlaku dengan semua proyek-proyek yang mungkin ada dari kita terlalu emosional. Kita jangan terlalu emosional sama satu proyek. Jangan terlalu maksimal sampai kita berpikir bahwa oh semua hal yang bertentangan itu adalah FUD, adalah negatif. Kita harus melihat kritik kayak ini bener gak sih? Coba kita cek, kita klarifikasi, kita riset. Itu yang penting, itu yang bagus dari seorang investor. Jadi pelajarannya itu yang pertama itu terkait Celsius, terkait likuidasi pasar, dan ya sentimen yang membawa sentimen pasar jadi negatif. Lalu kalau kita beralih ke yang berikutnya, kita melihat soal likuidasi di protokol-protokol ekosistem blockchain ya. Ini si Adam Cochran baru aja pagi ini gitu kan, dia bilang friendly reminder bahwa Ethereum itu cuman $100 gitu, dikit aja turun $100 itu bakal melikuidasi $400 juta likuidasi. Jadi dia bilang could be a bumpy night. Jadi jangan sampai kita merasakan bahwa hey, gejolak volatilnya tuh parah banget loh kalau orang-orang masih pada leverage, masih pada merasa ini bottom, saya bakal long, atau ini bisa turun lebih dalam, saya bakal short. Terus ternyata pada cuman sideways dan agak naik, kayak rambutnya Bart gitu kan, Bart Simpson. Nanti saya ada gambarnya, bisa saya nunjukin di sini. Jadi jangan terlalu merasa kita tahu segalanya, kita bisa prediksi masa depan, kita langsung leverage berlebihan. Itu parah, susah itu. Kalau misalkan kita lihat dari Bitcoin liquidation aja, kita dari CoinGlass ini ya, coinglass.com, melihat dalam 24 jam terakhir udah 1,26 miliar dolar kena likuidasi, kena rek. 12 jam terakhir $570 juta kena rek. Bayangin duit cuma dikasih begitu aja ke exchange yang menawarkan leverage, entah itu Binance, entah itu Bybit, entah itu FTX gitu kan. Apapun lah yang dipakai orang untuk leverage. Kita nggak pernah tahu gerakan pasar, dan kalau kita bergerak hanya dalam short term, itu benar-benar bakal ngabisin duit kalian. Kecuali kita paham leverage, kecuali kita merupakan trader profesional, sebaiknya hindari aja. Hindari aja at all cost, avoid at all cost semua yang namanya leverage itu bahaya. Dan di saat pasar volatil seperti ini gitu kan, kalau kita mau balas dendam, portofolio udah berdarah, kita mau balas dendam, ngembalikin duit kita, yang ada malah duit yang udah berkurang makin hilang, ludes nanti. Kecuali memang berpengalaman dan paham leverage dan tahu dan sudah experience trader, silakan. Tapi kalau bukan, sebaiknya jangan.
Itu sih yang kita melihat dari likuidasi. Semakin turun, semakin kita bisa melihat kalau ada orang yang ngomong, ini di salah satunya ini ada orang ngomong, si Northrop, salah satu orang yang kemarin membagikan tesis menarik terkait Ethereum. Dia bilang, semakin kita mendekati level yang semakin turun gitu kan, itu bisa jadi semakin cepat, semakin pesat turunnya. Karena dibilang, semakin kita mendekati titik-titik tertentu di bawah, itu semakin kuat orang-orang merasa jadi takut beli karena pengen beli di bawah aja. Wah, saya nunggu aja deh, DCA-nya jangan sekarang daripada nangkep pisau berjatuhan gitu kan, catching the falling knives. Akhirnya pembeli nggak jadi masuk. Terus semakin kuat insentif untuk orang yang tadinya mau jual untuk beneran ngejual. Tekanan jual makin berat. Yang beli nggak berani masuk, yang jual makin berani ngejual. Akhirnya harga makin turun. Efek domino, balik lagi ke yang tadi, ke yang likuidasi. Orang-orang mikir udah bisa kena titik tertentu untuk bisa profit, kena likuidasi, margin call, turun lagi. Efek domino terus kayak waterfall, kayak air terjun, makin jatuh, bisa cepet banget, bisa bener-bener terjun bebas ini pasar. Dan kita nggak pernah tahu jatuhnya seberapa dalam dan seberapa lama. Jadi hati-hati aja guys di luar sana. Jangan merasa bahwa kita paham terkait pasar, karena nggak pernah ada yang bisa paham. Ini semua terkait psikologi manusia, kita nggak bisa baca gitu kan. Jadi hati-hati aja, dan hindari segala macam sinyal yang bisa ngasih tahu kalian bahwa ini akan terjadi, itu yang akan terjadi. Nggak ada orang yang pernah bisa tahu apa yang akan terjadi itu. Terus kalau misalkan kita ngomongin nih soal nggak tahu seberapa dalam, seberapa lama, jangan kaget. Ini Ryan Watkins, salah satu mantan analis riset di Messari, dia baru aja nge-tweet, jangan kaget kalau kita jatuh jauh lebih dalam daripada yang bisa kita imajinasiin. Beberapa orang terakhir kali ini kan ngomongin soal titik bottom gitu kan ya. Bottom pasar tuh di mana ada yang bilang 27.000, 25.000, sekarang udah tembus, udah jebol. Sekarang kita mendekati 20.000, titik tertingginya all time high di siklus sebelumnya. Apakah 20.000 bottomnya? Siapa tahu bukan, bisa tahu lebih dalam lagi nih, sampai di bawah 20.000. Nah, ini dia bilang sampai melebihi imajinasi kita. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak menebak. Terus dia bilang, sebenarnya ya, sebelum kita bisa menemukan kerangka proyek-proyek yang valuasinya benar-benar bagus, sebenarnya valuasi kripto tuh sekarang cuman kayak meme doang, cuman kayak lelucon, cuman kayak humor. Karena pasar kripto ya pada akhirnya semua cuman bergantung sama orang yang euforia, terlalu bahagia berlebihan atau terlalu depresi berlebihan. Sayangnya ya, belum banyak orang yang benar-benar memperhatikan fundamental. Apalagi kalau yang hanya memperhatikan harga dan teknikal, ngelihat kayak, wah ini harganya naik bisa makin tinggi, FOMO, terus ngejar-ngejaran roket. Atau misalkan jatuh, wah ini kita leverage aja, kita masuk ke short. Masalahnya harga tidak mencerminkan sebuah nilai proyek tertentu. Dan sayangnya masih belum ada kerangka kerja valuasi yang bagus untuk kripto yang diikuti orang-orang. Jadi dia berpikir bahwa ada banyak peluang di saat turun seperti ini, dan ada banyak seperti siklus sebelumnya, koin-koin yang bener-bener jatuh dalam banget tapi bisa rebound keras. Kayak kemarin tuh di siklus sebelumnya ada Ethereum, Cardano, Binance, itu yang bener-bener turun dalam banget tapi reboundnya keras, mantul keras dan terbang tinggi. Sekarang mereka di top 5, top 10. Nah, sementara valuasi orang-orang tuh nggak diperhatikan, kita cuman kayak meme saja, orang-orang spekulasi doang. Nanti kita ngelihat rally harga naik, orang-orang cuman ngikut-ngikut aja sama yang trendy, sama yang hype, sama yang spekulasi. Mereka nggak ngeliat fundamentalnya, kayak revenue-nya bagus apa enggak, utilitasnya bagus apa enggak, apakah punya potensi diadopsi massa atau cuma diadopsi sama komunitas kripto yang kecil. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, karena kemarin kita di all time high $3 triliun pakai duit gratisan dari pandemi. Orang-orang bisa masuk spekulasi. Sekarang kita nggak pada duit gratis. Inflasi terlalu tinggi di Amerika Serikat. Pemerintah nggak ngasih duit gratis. Gimana caranya kita bisa dorong pasar market cap setinggi itu lagi? Ayo. Kecuali orang-orang bener-bener butuh asetnya, pengen beli Bitcoin, pengen beli Ethereum, karena ada fundamental yang bagus. Orang-orang memang butuh, memang akan menggunakan itu. Kalau orang-orang nggak punya kegunaan dari Dogecoin, kayak oke, mau beli Dogecoin buat apa? Oh, cuman spekulasi, siapa tahu bisa terbang tinggi. Akhirnya duit-duit yang tadinya gratis bisa masuk ke sana, sekarang nggak ada untuk mendorong harganya tinggi. Untuk ke market cap sebelumnya nggak ada yang mendorong itu. Nah, bahayanya di situ. Jadi kita bisa melihat aja, siapa tahu jauh lebih dalam, jauh lebih lama, itu nggak pernah ada yang tahu. Bear market ini kalian harus bersiap-siap aja.
Dan untuk besok hari Rabu ada video yang sedang kami siapkan terkait 7 cara untuk tahu apakah koin atau token di portofolio kalian bisa bertahan melalui bear market. Itu video yang bisa kalian tonton besok, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian harus nyalain lonceng bell notifikasinya biar nggak ketinggalan, dan subscribe ke channel kami. Tapi besok kami akan bahas itu. Jadi nanti kalian bisa refleksi ke portofolio, ada koin token apa aja, dan kalian bandingkan dengan 7 cara itu. Apakah koin kalian bisa bertahan? Kalau nggak, mungkin lebih baik cut loss sekarang daripada kita turun lebih jauh atau malah turun ke nol. Banyak proyek akan nol dan akan mati dan gugur. Lebih baik selamatin duit yang tersisa daripada nggak ada. Tapi belum tentu juga itu merupakan jawaban terbaik. Siapa tahu proyek yang kita pegang memang yang akan bertahan, akan survive selama bear market, terus nanti terbang mantul tinggi banget, dan kita hold itu malah lebih profit. Kita hold jangka panjang lebih profit. Nah itu kan nggak ada yang pernah tahu masa depan kayak apa. Kemarin sempat kami bagikan di grup member untuk RR. Jadi udah sejak ini tanggal berapa, tanggal 8 kami bagikan rangkuman pasar dunia. Pasar dunia tuh benar-benar kacau, dan di sini kami bagikan tentang pasar keuangan dunia yang kolaps. Di sini kami bagikan beberapa alasan kenapa dari sudut makro pun yang benar-benar nggak sehat, dunia itu nggak bagus, itu akhirnya berdampak secara tidak langsung ke kripto. Jadi ya kita jangan melihat bahwa kripto itu akan terbang lanjut kembali lagi dalam waktu dekat kecuali makro dan dunia itu sudah pulih, sudah sehat. Nah, ada beberapa hal yang akan saya lihat di sini sebelum kita menutup video hari ini. Inflasi itu semakin parah setelah Fed ikut campur sampai membantai harga aset di tahun 2022 lebih parah daripada laba investasi berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Imbal hasilnya Treasury 10 tahunan Amerika Serikat itu bahkan termasuk yang paling buruk sejak tahun 1788. 1788 saya belum lahir dan kalian belum lahir, dan yang nggak mungkin ada yang udah lahir karena itu ratusan tahun sebelumnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, ya itu menunjukkan betapa keterlibatan Fed ikut campur malah bikin inflasi makin parah. Kebanyakan warga dunia komplain terkait krisis makanan dan bahan bakar, terutama setelah konflik Rusia-Ukraina pecah. Dua negara ini memproduksi bahan bakar dan makanan dalam jumlah besar, jadi semakin konflik mereka berlanjut, semakin berkurang akses yang dunia miliki untuk sumber daya makanan tersebut, dan bensin juga. Sistem rantai pasokan perdagangan global yang kompleks ini gak akan pulih seperti sedia kala kalau benar-benar terhenti penuh. Takutnya nanti dunia kehilangan produksi agrikultur, energi selama berabad-abad karena gangguan geopolitik. Itu takutnya. Yang lebih parah, Rusia-Ukraina adalah pemasok pupuk dunia dalam jumlah signifikan. Dan tanpanya, hasil panen agrikultur negara akan rontok. Jadi ada gambaran umum di YouTube itu Peter Zihan ngobrolin soal ini. Dia memahami soal situasi dunia, soal hasil produksi bahan bakar dan makanan terkait Rusia dan Ukraina. Intinya harga bahan bakar makanan yang jadi kebutuhan dasar manusia tuh terus naik, khususnya di Amerika Serikat. Kecuali perdagangan penuh dengan Rusia Ukraina dilanjutkan kembali, itu kita nggak bakal mengalami yang namanya pemulihan. Tapi Amerika Serikat kan negara terkaya, jadi mereka punya solusi yang mudah. Salah satunya itu pemerintah Amerika Serikat bisa subsidi bahan bakar dan makanan. Tapi dari mana asal subsidinya? Mereka bisa menerbitkan obligasi treasury. Tapi yang kalau diterbitin, siapa yang beli obligasinya? Nah, Fed akan langsung membeli semua utang itu. Artinya apa? Printer uang, cetak uang lagi gratis untuk beli obligasi treasury, untuk kemudian uangnya digunakan subsidi bahan bakar dan makanan. Karena orang-orang komplain, nggak punya duit, gimana beli makanan, gimana beli bensin. Nah, dalam tingkat suku bunga yang bijaksana ini dibilang, kalau menurut Arthur Hayes, itu dia berargumen bisa melihat Bitcoin seharga ya didorong sampai ratusan jutaan dolar sampai miliaran. Dan emas itu sampai seharga 10.000 hingga 20.000 dolar. Tapi itu cuma prediksi. Dan saat seperti sekarang kita nggak perlu yang namanya prediksi untuk harga-harga yang terlalu astronomik dulu. Kita lihat akibat dari kebijakan ini, inflasi dan kelaparan global makin cepat. Negara-negara nggak bisa cetak uang karena terdampak paling parah. Sementara Amerika Serikat bakal baik-baik aja karena mereka menerbitkan mata uang cadangan global dan Amerika punya militer terkuat. Tapi selain Amerika, siapa lagi yang dominan? Ada Uni Eropa. Blok Uni Eropa itu punya, karena euro kan mata uang terbesar kedua ya. Kemarin saya habis nonton video, Amerika Serikat tuh kayak Bitcoinnya pasar kripto, dominasi untuk mata uang USD itu 60%. Terus yang euro itu 20%, kayak Ethereum-nya di kripto. Terus bahkan kayak yang Chinese Yen gitu kan, kayak renminbi itu cuman 2%.
Jadi bahkan Cina yang itu aja cuma 2%. Yang terbesar ketiga itu kalau nggak salah British Pound atau Japanese Yen. Nah, jadi kalau Amerika Serikat sama Uni Eropa yang kaya, mereka bisa aja punya solusi baik dalam situasi makro ini. Karena euro mata uang terbesar kedua dalam perdagangan, dan orang Eropa itu pakarnya dalam subsidi untuk memastikan entitas dalam negeri mereka menerima perlakuan khusus daripada negara-negara lain di luar. Nah, jadi intinya apa sih kita ngomongin ini? Intinya dunia itu kekurangan duit dan inflasi dan harga-harga mahal, orang-orang nggak bisa beli bahan mereka. Tapi negara kuat kayak Amerika Serikat dan Eropa bisa mensubsidi warga negara mereka. Dan kalau subsidi ngeluarin duit gratis, artinya apa? Nanti kita bisa lihat setelah pasar pulih, kemudian dunia jadi lebih sehat lagi, itu dari negara-negara yang kuat yang bisa mensubsidi ini bisa ngasih duit ke warga negara, dan nggak menutup kemungkinan orang-orang yang warga menerima duit tersebut setelah kebutuhannya terpenuhi bakal berspekulasi ke aset berisiko lagi, sama kayak di saat kita mulai pandemi kemarin. Orang-orang dapat duit gratis langsung pada masuk kripto, aset digital. Orang nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah, di depan komputer, di depan layar HP. Ya udah, mereka buka yang online aja, aset digital gitu kan, masuk kripto. Jadi pada tahap itu kita akan memasuki bull market terbesar untuk semua aset berisiko. Ada visualnya ini, kita naik roket. Tapi jangan berharap ini bisa terjadi dalam hitungan singkat, dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Ada yang berargumen ini bisa aja bertahun-tahun loh terjadinya. Jadi kalian bersiap-siap aja. Tapi intinya jangan meninggalkan pasar kripto, karena ini tempat kalian bisa mendapatkan peluang terbaik, tempat kalian bisa belajar. Fokus belajar aja sekarang, nyari koin yang bagus, pantau hal-hal yang kemarin terlalu sulit untuk kalian pelajari karena sibuk ngejar-ngejar roket kemarin pada terbang bull market. Sekarang pas pagi lagi tenang-tenangnya, kita fokus belajar aja. Apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum. Kita pahami semua aset ini. Dan kalau untuk saya sendiri sih sibuk akumulasi di CA untuk Bitcoin dan Ethereum. Dan begitupun sama dengan tim di Republik Rupiah di sini. Kalau menurut pengalaman kami dari siklus sebelumnya, saat seperti ini hindari altcoins dulu. Bitcoin dan Ethereum fondasi portofolio, kita tambah tumpukan, tapi hindari altcoins dulu. 90% bisa turun 90% lagi. Dan kalau pantulnya kalian menganggap seperti huruf V, kita sekarang terjun bebas, terus nanti mantulnya kayak huruf V, kemungkinan besar kita tidak akan menghadapi itu, karena di siklus sebelumnya pun pantulannya bukan huruf V, pantulannya huruf U. Jadi kita bisa sideways cukup lama di sini turun, dan bottomnya tuh bisa lebih dalam atau tinggi atau lebih dalam, nggak ada yang pernah tahu. Jadi jangan menebak-nebak, hindari leverage, jangan berusaha mencari bottom, jangan terlalu gegabah, jangan langsung all in, jangan terlalu FOMO. Usahakan untuk memanage keuangan kalian dengan baik juga di saat seperti ini. Cash is king di saat benar-benar volatil. Dan mungkin bisa kami tutup hari ini dengan satu video yang lucu. Nanti kita bisa lihat videonya ini. Ini video yang lucu. Jadi ini di sini ada burung gitu kan, yang bener-bener dia waktu muda gitu kan, waktu lahir, ya udah kan dikasih makan sama orang tuanya, kayak cacingnya dimasukin ke mulut burungnya gitu kan. Jadi bener-bener dia bisa makan karena dikasih makan sama orang tua. Tapi sekarang waktu mereka grow up, udah tumbuh, mereka baru aja sadar bahwa makanan itu nggak bakal langsung masuk ke paru mereka sendiri. Jadi kalian lihat di videonya ini, si burung jalan ke sana ke sini, cacingnya ya nggak masuk ke mulutnya dia. Jadi jangan sampai kita seperti burung ini, pengennya disuapin, pengennya dikasih kayak informasi, oh beli koin ini, beli itu, terus kayak oh ini bottomnya, ini sinyal yang bagus, ini yang lain. Kita harus belajar sendiri, harus mandiri, harus berusaha untuk bisa memanage keuangan kita dengan mandiri, karena pada akhirnya juga duit yang kita dapetin tuh hasil kerja keras mandiri. Jadi kalau kita cuma dengerin orang lain, nanti nyalahin orang lain. Artinya kalau misalkan kita kena wreck atau portofolio kita minus atau kita leverage dilikuidasi. Jadi lucu aja sih saya ngeliat video ini. Ini sampai dibilang sama Alex Snavenik, ini dia kan kepalanya CEO-nya si Nansen, salah satu tempat riset di kripto. Dia sampai bilang ini kayak investor kripto yang baru bergabung di tahun 2020, dia nunjukin videonya untuk yang burung ini. Jadi sekian sih untuk hari ini guys. Semoga kalian bisa merasa tenang, bisa merasa ada klarifikasi sedikit. Dan itulah tips, trik, strategi, dan perspektif yang kami miliki di Republik Rupiah sebagai seorang yang sudah melewati siklus bear market sebelumnya dan yang akan menjadi survivor untuk bear market saat ini juga. Selamat datang untuk kalian yang baru aja masuk kripto, yang baru aja mengalami bear market dan crypto winter. Semoga video-video kami di YouTube Republik Rupiah bisa membantu kalian semua. Tonton aja video-video kami beberapa minggu terakhir ini terkait bear market, terkait tips dan trik strategi dalam situasi keuangan. Dan jangan lupa subscribe biar video-video berikutnya kalian nggak ketinggalan, biar kalian terus bisa memantau ke depannya nanti seperti apa.
Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.